Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai angka indeks. Angka indeks adalah angka yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda. Jadi di sini kita akan membandingkan dua kondisi pada waktu yang berbeda. Angka indeks seringkali digunakan untuk menyatakan tingkat perubahan harga, kuantitas, atau nilai pada suatu periode dibandingkan dengan periode tertentu. Periode tertentu itu kita namakan dengan waktu dasar. Angka indeks sering disebut dengan indeks tanpa embel-embel persatuannya, jadi disebut saja angkanya. Satuan angka indeks sebenarnya adalah persen, namun pada praktiknya satuan tersebut jarang digunakan. Kemudian karena adanya perubahan berarti perubahan itu membutuhkan waktu. Jadi dalam indeks ini ada waktu. Dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu waktu dasar atau base period. Waktu dasar adalah waktu di mana suatu kejadian digunakan sebagai dasar perbandingan. Kemudian ada lagi waktu yang bersangkutan atau waktu sedang berjalan atau current period. Waktu yang sedang berjalan adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan atau kejadian pada waktu dasar. Pada prinsipnya, ketika kita menghitung indeks, waktu dasar ini disebut dengan penyebutnya, ini bagian penyebutnya, sedangkan waktu yang sedang bersangkutan atau waktu berjalan itu kita gunakan sebagai pembilangnya. Kita masuk pada contohnya. Diketahui bahwa harga emas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 667.000, sedangkan pada 31 Desember 2019 adalah 762.000. Berapakah perubahan harga emas dari tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2019? Kita lihat di sini pada tahun 2018 harganya 667.000, sedangkan 2019 762.000. Nah, ada kenaikan di sini dari 667 sampai 762. Nah, kita ingin mengetahui berapa besarnya kenaikan harga dari 2018 sampai 2019 ini. Penghitungan indeks perubahan harga ini dapat dihitung menggunakan dua waktu dasar, yaitu waktu dasar 31 Desember 2018, kemudian waktu dasar 31 Desember 2019. Jadi kedua harga waktu tersebut bisa kita jadikan waktu dasar. Nah, bagaimana penghitungannya? Kita lihat pada slide berikut. Penghitungan indeks menggunakan waktu dasar 31 Desember 2018. Kita gunakan tahun 2018 terlebih dahulu. Pertama, indeks yang kita hitung adalah indeks perubahan harga emas 31 Desember 2018. Indeks 2018, current periodnya atau harga tersebut di 2018 adalah 667.000. Kemudian waktu dasarnya kita gunakan waktu dasar tahun 2018, yaitu 667.000. Kemudian kalikan 100, hasilnya adalah 100. Jadi 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 1 Desember 2018 juga adalah 100, berarti tidak ada perubahan. Karena dibandingkan adalah pada waktu yang sama. Kemudian kita langsung lanjutkan dengan indeks perubahan harga emas 31 Desember 2019. Indeks 2019 dengan current periodnya 762.000 ya. Ini harga tahun 2019. Kemudian dibandingkan harga dasar 31 Desember 2018 yaitu 667.000 dikali 100, hasilnya adalah 114,24.
Dari angka ini dapat kita ketahui terjadi kenaikan harga emas sebesar 14,24%. Ya, 114,24 dikurang 100 hasilnya adalah 14,24%. Kemudian penghitungan indeks menggunakan waktu dasar 31 Desember 2019. Jadi tahun 2019 ini kita juga bisa juga kita gunakan sebagai waktu dasar. Kita lihat dulu indeks perubahan harga emas 31 Desember 2018 dengan tahun dasarnya adalah 2019. Indeks 2018 sama dengan 667.000 dibagi ini tahun 2018 dibagi harga dasarnya tahun 2019 762.000 dikali 100 sama dengan 87,53%. Sehingga terdapat kenaikan harga emas sebesar 100% kurang 87,53% sama dengan 12,47%. Ya. Kemudian indeks perubahan harga emas 31 Desember 2019 adalah ini 2019 dibandingkan juga dengan 2019 ya. Jadi 76.2.000 harga 2019 dibandingkan harga 2019 juga yaitu 76.2.000 dikali 100 sama dengan 100. Berarti harga pada waktu yang sama dibandingkan hasilnya sama dengan 100. Ini kegunaan angka indeks untuk mengetahui terjadinya perubahan kegiatan secara terukur atau kuantitatif dalam dua waktu yang berlainan. Jadi dengan angka indeks ini penghitungan perubahan dapat dilakukan secara terukur. Kemudian untuk mengetahui maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha atau kegiatan. Angka indeks ini dapat kita hitung per hari. Jadi kita lihat perkembangannya. Misalnya harga emas kita pantau per hari berapa saja kenaikan per hari. Jadi kita bisa lihat perkembangannya. Atau per bulan bisa juga kita lakukan atau per tahun. Artinya perkembangan baik usaha juga maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha atau kegiatan dapat kita pantau. Kemudian jenis angka indeks, ada indeks harga, ada indeks kuantitas, ada indeks nilai. Indeks harga biasanya harga ini kita lambangkan dengan P, biasanya kuantitas kita lambangkan dengan Q, kemudian indeks nilai biasanya kita lambangkan dengan P kali Q. Kemudian indeks harga untuk mengukur perubahan harga, misalnya indeks harga konsumen, indeks harga pedagang besar, indeks harga yang dibayar atau diterima oleh petani. Kemudian indeks kuantitas, mengukur kuantitas suatu barang dan yang diproduksi, dikonsumsi maupun dijual. Misalnya indeks produksi beras, indeks konsumsi kedelai, kemudian indeks penjualan jagung. Kemudian indeks nilai atau value index mengukur perubahan nilai dari suatu barang, baik yang diimpor maupun yang diekspor. Misalnya indeks nilai ekspor kopra, indeks nilai impor beras. Jadi indeks nilai ini harga telah dikalikan dengan kuantitas sehingga diperoleh nilai. Kemudian metode penghitungan ada dua metodenya. Pertama adalah indeks tidak tertimbang, kemudian indeks tertimbang. Indeks tertimbang adalah indeks yang dihitung tanpa mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Di sini akan kita pelajari indeks relatif, indeks agregat, dan rata-rata angka relatif. Kemudian indeks tertimbang, indeks yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Dalam indeks ini kita memasukkan unsur weight atau penimbang terhadap harga-harga yang dipakai dalam penghitungan indeks. Misalnya indeks less payers atau indeks, dan yang kita pelajari ini aja, indeks less payers dan indeks PASJ.
kita masuk indeks tidak tertimbang dulu. Indeks relatif pertamanya. Indeks relatif biasanya digunakan untuk mengukur perbedaan atas satu macam nilai atau harga kuantitas saja dalam waktu atau keadaan yang berbeda. Ini PN per P0 dikali 100. Ini rumus indeksnya. PN ini adalah harga pada waktu KN, kemudian P0 adalah harga pada waktu dasar. Kita lihat contohnya. Ini adalah harga jagung dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Tahun 95 harga jagung sebesar 200, 96 220, 97 220, 98 230, 99 250, dan tahun 2000 harganya 275. Kemudian akan kita hitung indeks relatifnya per tahun. Tahun 95 harganya kita gunakan sebagai tahun dasar, harganya adalah 200, bagi tahun dasar juga 200, hasilnya adalah 100. Jadi harga pada tahun itu adalah harga dasar, dan harga dasar ini nilainya 100. Kemudian tahun 1996 harganya 220, naik 20. Jadi 220 dibagi tahun dasarnya pada tahun harga pada tahun 200, jadi 220 kali bagi 200 kali 100 dengan 110. Tahun 97 harganya sama dengan tahun 96, jadi indeksnya sama, yaitu 110. Kemudian pada 1998 harganya naik jadi 230. Jika dibandingkan tahun dasarnya 230 bagi 200, hasilnya adalah 115. Jadi indeksnya adalah 115. Kemudian tahun 99 naik lagi jadi 250, sehingga 250 bagi 200 kali 100 dengan 125. Tahun 2000 naik kembali menjadi 275, sehingga 275 bagi 200 kali 100 dengan 137,5. Kita lihat dari indeks-indeks ini kita bisa lihat perkembangan harga jagung, di mana harga jagung semakin tinggi ya dari tahun ke tahun, dan ini bisa lihat perkembangan kenaikan tersebut. Kemudian kita masuk dengan indeks agregat. Indeks agregat itu dihitung dengan metode agregat, yaitu metode penghitungan indeks dengan membandingkan jumlah dan harga barang-barang persatuan tiap-tiap periode waktu. Indeksnya sama dengan, ini rumusnya, sigma PN per P0 kali 100. Keterangan sigma PN itu adalah jumlah harga pada periode waktu KN, kemudian sigma P0 ini adalah jumlah harga yang dibandingkan pada waktu dasar. Ini contohnya, misalnya harga pada 2019 dan harga pada 2020. Mau kita lihat perbandingan harga antara 2019 dengan harga 2020. Jenis-jenis barang yang kita bandingkan adalah beras 1 kg, gula 1 kg, susu 1 kg, jagung 1 kg. Pada tahun 2019 harga beras 250, kemudian 2020 harganya 275, kemudian gula 350, kemudian 2020 500, susu pada harga 2019 1.500, kemudian pada 2020 1.875, kemudian harga jagung 100 pada 2019, kemudian pada 2020 harganya 125. Harga pada 2019 ini kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 2.200. Kemudian harga pada tahun 2020 kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 2.750. Kemudian untuk mendapatkan harga agregatnya, yaitu kita jumlahkan semuanya ini, jumlah kedua-duanya ini kita bandingkan. Ya, PN per P0.
PN-nya itu kondisi harga berjalannya 2.750 dibagi harga tahun dasar 2.200. Jadi 2.750 dibagi 2.200 kali 100 hasilnya adalah 125. Jadi indeksnya adalah 125. Selanjutnya kita masuk indeks rata-rata relatif. Indeks rata-rata relatif dihitung melalui rata-rata indeks relatif. Jadi untuk menghitung indeks rata-rata relatif ini, semua jenis barangnya kita hitung indeks relatifnya, kemudian kita rata-ratakan. Contohnya, ini mau kita hitung indeks relatif harga beras, gula, susu, jagung sama dengan contoh sebelumnya. Harga beras tahun 2015 250, kemudian harga 2020 275. Angka relatifnya adalah 275 dibagi 250 dikali 100 sama dengan 110. Kemudian gula 500 dibagi 350 dikali 100. Jadi hasilnya adalah 142,86. Kemudian susu 1850 dibagi 1500 kali 100 sama dengan 123,33. Kemudian jagung 125 dibagi 100 kali 100 sama dengan 125. Kemudian angka relatif ini kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan hasilnya adalah 501,15. Nah, ini akan kita hitung rata-ratanya. Ya, 501,19 dibagi 4. Jumlah macamnya ada 4. Beras, gula, susu, dan jagung. Ya, jadi penyebutnya adalah 4. Hasilnya adalah 125,30. Jadi indeksnya adalah 125,30. Kemudian kita masuk indeks tertimbang. Indeks tertimbang ini ada penimbang atau ada faktor lain yang mempengaruhi harga tersebut. Jadi kita gunakan penimbang. Jadi I sama dengan sigma PN kali W. W ini penimbang. Kemudian per sigma P0 kali W dikali 100. Sigma PN kali W ini harga pada waktu KN dikalikan penimbang. Kemudian sigma P0W ini sama dengan harga pada waktu dasar dikalikan dengan penimbang. Ada yang pertama kita pelajari index risk barriers. Index risk barriers dihitung menggunakan penimbang pada tahun dasarnya. Rumus index risk barriers adalah I sama dengan sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 dikali 100. Ya, keterangan sigma PN kali Q0 ini adalah harga pada waktu KN dikali kuantitas pada waktu dasar. Sigma P0 Q0 sama dengan harga pada waktu dasar dikalikan dengan kuantitas pada waktu dasar. Jadi sama-sama dikalikan kuantitas pada waktu dasar. Kita masuk ke contoh penghitungannya. Ini ada 3 jenis barang. Harganya tahun 2019, kuantitas 2019, harga 2020, kuantitas 2020. Harga 1999 ini kita gunakan sebagai tahun dasar, ini 2019. Kita lambangkan dengan P0, kuantitas 1999 Q0, harga 2020 PN, kuantitas 2020 QN. Ini harga A 2019 10, B 15, C 20. Kuantitasnya ada 10. Untuk A, B 15, C 5. Kemudian harga 2020 A 15, B 17, C 22. Kemudian kuantitasnya A ada 5,
B ada 10, C ada 4. Nah, ini kita hitung indeks classifiers-nya, sigma Pn kali Q0 per sigma P0 kali Q0 dikali 100. Nah, ini kita hitung dulu, hitung ya. 10 kali 10 sama dengan 100, P0 kali Q0 ya, 15 kali 15, 225, 20 kali 5, 100. Kemudian Pn kali Q0, ini Pn-nya kali Q0, 15 kali 10 sama dengan 150, 17 kali 15, 255, 22 kali 5, 110. Ini kita jumlahkan P0 Q0 hasilnya adalah 425. Kemudian PN Q0 jumlahnya adalah 515. Jadi sesuai rumus PN Q0 sigma PN Q0 515 per P0 Q0 425 dikali 100 sama dengan 121,18. Indeks classifiers. Kemudian indeks pas C ya, bedanya hanya di penimbangnya untuk list classifiers tadi pakai Q0 pakai tahun dasar, sedangkan indeks pas C pakai tahun berjalan. Indeks pas C dihitung menggunakan penimbang pada tahun yang dicari indeksnya. Rumus indeks classifiers adalah Pn kali sigma Pn kali Qn per sigma P0 kali Qn dikali 100. Keterangan sigma Pn kali Qn adalah harga pada waktu Qn dikalikan kuantitas waktu Qn. Kemudian sigma P0 Qn adalah harga pada waktu dasar dikalikan kuantitas waktu Qn. Kita lihat contohnya. Contohnya sama ya dengan contoh indeks classifier itu. Kemudian cuma kita kali pengalinya yang beda. Pn kita hitung P0 kali Qn dulu. P0 kali Qn 10 kali 5 sama dengan 50. 15 kali 10 150. 20 kali 4 80. Kemudian Pn Qn-nya 15 kali 5 sama dengan 75. 17 kali 10 170. Kemudian 22 kali 4 sama dengan 88. P0 Qn kita jumlahkan hasilnya 280. Pn Qn kita jumlahkan hasilnya adalah 333. Kita hitung indeksnya di 333 ya, sigma Pn Qn 333. Kemudian sigma P0 Q0 280. Kemudian kita kalikan 100, hasilnya adalah 118,93. Jadi indeksnya adalah 118,93. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.